Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah kalkulus 1 mengenai ketaksamaan. Disimak baik-baik ya adik-adik. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, contoh pertama, selesaikan ketaksamaan X pangkat 2 tambah 3X kurang 18 lebih kecil dari 0. Langkah pertama adalah kita faktorkan X pangkat 2 tambah 3X kurang 18 lebih kecil dari 0. Masih ingat kan cara pemfaktoran? Mungkin ini kalian pelajari ketika masih SMP. Jadi kita cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 18 dan hasil penjumlahannya adalah 3. Dan itu adalah negatif 3 dan positif 6. Berarti kita bisa tuliskan bahwa faktornya adalah X tambah 6 dikali dengan X kurang 3 lebih kecil dari 0. Nah, ketika kita sudah dapatkan faktor dari X pangkat 2 tambah 3X kurang 18, maka kita bisa menentukan titik pemecah. Titik pemecahnya adalah X sama dengan negatif 6, X sama dengan 3. Nah, apa itu titik pemecah? Titik pemecah adalah titik di mana suatu faktor bernilai 0. Jadi ingat bahwa faktor dari X pangkat 2 tambah 3X kurang 18 adalah X tambah 6 dan X kurang 3. Nah, faktornya adalah ketika salah satu faktornya bernilai 0. Misalnya X tambah 6 itu sama dengan 0. Itu ketika X sama dengan negatif 6. Atau X sama dengan 3 bernilai 0 ketika X sama dengan positif 3. Nah, titik pemecah ini membagi garis bilangan real menjadi beberapa selang. Maksudnya apa? Kita lihat ini garis bilangan. Nah, kita titik negatif 6 dan 3. Berarti titik pemecah ini dia membagi menjadi 3 selang, yaitu lebih kecil dari negatif 6, di antara negatif 6 sampai 3, dan lebih besar dari 3. Nah, perhatikan baik-baik, tanda di sini adalah lebih kecil saja. Berarti bukan lebih kecil sama dengan, berarti kita negatif 6 itu tidak termasuk, negatif 6 dan 3 itu tidak termasuk penyelesaian atau himpunan penyelesaian, maka kita beri titik kosong. Nah, sekarang kita uji titik. Kita mau menguji daerah manakah yang memenuhi ketaksamaan ini. Berarti kita mengambil menguji titik pada setiap selang. Misalkan untuk yang lebih kecil dari negatif 6, kita ambil titik ujinya adalah X lebih kecil dari negatif 7. Kita substitusi X sama dengan negatif 7, diperoleh ini negatif 7 tambah 6, positif 1, negatif 1, negatif 7 kurang 3, negatif 10. Nah, hasil perkaliannya adalah positif karena negatif dikali negatif. Bisa paham? Itu berarti kita tulis di sini tandanya adalah positif. Nah, titik uji berikut adalah di antara daerah negatif 6 dan 3. Nah, itu ternyata kalau kita substitusi nilai 0, X sama dengan 0, kita peroleh 6 kali negatif 3. Nah, itu hasilnya adalah negatif. Maka daerah di antara atau selang di antara negatif 6 dan 3 itu bertanda negatif. Lalu kita uji untuk selang lebih besar dari 3. Kita pilih X sama dengan 4 dan ternyata nilainya adalah positif. Nah, lihat di sini tandanya positif, negatif, positif. Jadi ingat, kalau seandainya dia faktornya bentuk linear dan tidak berulang, berarti kalau kita sudah menguji salah satu titik negatif atau salah satu misalnya di sini positif, berarti kelanjutannya akan terjadi selang-seling positif, negatif, positif. Nah, sekarang kita pilih daerah mana yang memenuhi ketaksamaan ini. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya atau tanda ketaksamaannya adalah lebih kecil. Berarti yang diambil adalah daerah yang bertanda negatif atau bernilai negatif. Ya, yang ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah
X sedemikian sehingga X lebih besar dari negatif 6, lebih kecil dari 3. Apakah adik-adik bisa paham? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Selesaikan ketak samaan X pangkat 2 kurang 8X tambah 15 lebih besar 0. Penyelesaiannya sama seperti tadi, kita faktorkan. Nah, itu kita peroleh bilangan yang penjumlahannya positif 15, hasil kalinya positif 15, penjumlahannya negatif 8 adalah negatif 3 dan negatif 5. Sehingga pemfaktoran dari X kuadrat kurang 8X tambah 15 adalah X kurang 3 dikali X kurang 5. Lebih besar 0. Nah, titik pemecahnya berarti X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Kita gambarkan pada garis bilangan, berarti 3, 5 di sini seperti ini, lalu kita uji. Nah, ujinya, karena tadi saya sudah bilang, kalau bentuknya adalah linear dan tidak berulang seperti ini, maka pasti terjadi selang-seling. Berarti kita cukup memilih daerah titik uji yang gampang kita lakukan perhitungan, yaitu titik uji X sama dengan 0. Nah, karena kalau kita substitusi nilai 0, ini tinggal kita lihat negatif 3, negatif 5. Perkalian dua bilangan negatif itu adalah positif. Berarti daerah yang memiliki titik ini X sama dengan 0 itu adalah di samping kiri 3 atau X lebih kecil dari 3. Selang di X lebih kecil dari 3. Maka ini bernilai positif. Maka kelanjutannya adalah negatif, positif. Nah, lihat dari tandanya. Di sini adalah lebih besar. Lebih besar berarti daerah yang bertanda positif atau bernilai positif. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaian dari ketak samaan ini adalah daerah yang bertanda positif. Nah, berarti saya bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih kecil dari 3 atau X lebih besar dari 5. Jangan lupa ya tutup kurung himpunan, tutup kurung kurawal ya. Oke, bagaimana setelah kedua soal ini? Apakah adik-adik bisa paham? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Selesaikan ketak samaan 3X pangkat 2 kurang 11X kurang 4 lebih besar atau sama dengan 0. Langkahnya masih sama, kita faktorkan. Tapi ini ingat bahwa di sini A-nya koefisien dari X pangkat 2 itu lebih besar dari 1. Nah, itu berarti kita harus kalikan dulu. 3 kali negatif 4 itu negatif 3 kali negatif 4 itu negatif 12. Nah, hasil kali bilangan yang dua bilangan yang hasilnya negatif 12, penjumlahannya negatif 11. Itu adalah negatif 12 dan negatif 1. Maka saya bisa tulis 3X pangkat 2 kurang 12X tambah X kurang 4 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan yang ini 3X kuadrat kurang 12X. Kita faktorkan 3X, jadi peroleh 3X kali X kurang 4 ditambah X kurang 4. Nah, sekarang kita bisa faktorkan X kurang 4, berarti X kurang 4 dikali dengan 3X tambah 1. Oke, bagaimana adik-adik bisa paham? Lalu kita tentukan titik pemecahnya, berarti titik pemecahnya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1/3. Nah, selanjutnya kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, di sini negatif 1/3, 4, dan jangan lupa ini harus bulat penuh. Kenapa? Karena tanda yang digunakan adalah lebih besar atau sama dengan. Berarti lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1/3 itu membuat ini menjadi 0. Berarti ini juga termasuk. Negatif 1/3 dan 4 juga termasuk selesaian ketak samaan tersebut. Nah, sekarang tinggal kita uji titik. X sama dengan 0, ternyata bernilai negatif. Kalau kita substitusi nilai X sama dengan 0, negatif kali positif. Berarti hasilnya adalah negatif. Berarti daerah atau selang lainnya bernilai positif seperti ini. Nah, sekarang kita lihat permintaan ketak samaannya adalah lebih besar atau sama dengan. Berarti kita ambil yang tandanya positif.
sehingga kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih kecil atau sama dengan negatif 1/3 atau X lebih besar sama dengan 4. Bagaimana setelah 3 contoh? Sudah paham? Kita lanjut lagi soal lain yang agar adik-adik lebih paham lagi. Selesaikan ketaksamaan X tambah 2 kali X kurang 1 kali X kurang 3 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, ini sudah tidak berbentuk polinomial ya, X pangkat berapa begitu, X pangkat N. Ini kalau seperti ini X pangkat 3 dan sekian. Tapi sudah dalam bentuk pemfaktoran, dan kita lihat bentuk pemfaktorannya adalah linear dan tidak berulang ya. Nah, berarti kita bisa langsung menentukan titik pemecahnya, yaitu X sama dengan negatif 2, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Nah, lalu kita gambarkan pada garis bilangan. Perhatikan bahwa ini bulat penuh karena tanda ketaksamaannya adalah lebih kecil atau sama dengan. Oke, sekarang kita uji titik X sama dengan 0, kita substitusi nilai 0, ini positif 2, negatif 1, negatif 3. Positif 2 kali negatif 1 kali negatif 3 itu nilainya positif. Berarti nilai 0 daerahnya di sini atau selangnya di sini. Berarti ini bernilai positif. Berarti kita bisa tulis negatif, positif. Ya, ini negatif di sini. Maka sekarang kita lihat tanda ketaksamaannya lebih kecil atau sama dengan. Berarti kita ambil yang lebih kecil, yang bernilai negatif atau tanda negatif ya, ini daerah negatifnya ini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih kecil atau sama dengan negatif 2 atau X lebih besar atau sama dengan 1 atau X lebih kecil atau sama dengan negatif 2 atau X lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil atau sama dengan 3. Oke, ini sudah 4 contoh. Kita lanjutkan ke contoh yang kelima. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, tadi soal 1, 2, 3 itu X pangkat 2 atau fungsi kuadrat. Ini sudah pangkat 3. Penyelesaiannya kita faktorkan dulu. X kali X kuadrat kurang 5X kurang 6 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, itu kita peroleh. Nah, kalau yang kuadrat pemfaktorannya masih sama, yaitu perkalian dengan dua bilangan yang hasilnya negatif 6 dijumlahkan negatif 5, yaitu negatif 6 dan positif 1, sehingga kita bisa tuliskan pemfaktorannya seperti ini. Nah, berarti kita dapat titik pemecahnya X sama dengan 0, X sama dengan 6, dan X sama dengan negatif 1. Lalu kita gambarkan pada garis bilangan. Jangan lupa bahwa itu titiknya bulat penuh, artinya bahwa titik X sama dengan 0, 6, dan negatif 1 juga merupakan selesaian dari ketaksamaan pada contoh 5. Kita uji titik X atau titik ujinya adalah X sama dengan positif 1. Kenapa positif 1? Karena kalau tadi kan kita ujinya pakai 0 karena 0 yang paling mudah, tapi 0 sekarang sudah menjadi batas selang atau titik pemecah di sini. Berarti kita tidak bisa lagi menggunakan titik uji X sama dengan 0 karena pasti nilainya 0. Oke, berarti kita pilih bilangan lain atau X lain yang lebih yang bisa memudahkan kita melakukan penghitungan. Jadi sebenarnya titik ujinya bisa X bilangan apa saja, tapi kita pilih yang memudahkan kita, yaitu X sama dengan 1. Ya, berarti 1 kali negatif 5 kali positif 2, berarti hasilnya adalah negatif. Berarti daerah 1 itu adalah di antara 0 sampai 6. X sama dengan 1 itu berada di selang 0 sampai 6. Berarti ini negatif, berarti yang lainnya positif. Ingat, karena di sini bentuknya adalah linear dan tak berulang ya. Oke, berarti negatif karena ini bentuk tandanya adalah lebih kecil atau sama dengan.
maka kita ambil yang daerahnya negatif. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil atau sama dengan negatif 1, atau X lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, ini sudah contoh yang kelima dengan berbagai macam model ya. Semoga adik-adik makin paham ketika menemukan soal ketaksamaan seperti ini. Oke, contoh yang keenam. Nah, selesaikan ketaksamaan X kurang 1 kali X tambah 2 pangkat 2 kali X tambah 3 lebih besar 0. Perhatikan bahwa ini sudah dalam bentuk ini ya, sudah dalam bentuk faktor-faktor kalian, faktor-faktor dari suatu fungsi. Maka kita lihat di sini ada fungsi linear tapi berulang ya, X tambah 2 dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat kira-kira bagaimana diuji selangnya. Nah, titik pemecahnya adalah X sama dengan 1, X sama dengan negatif 2, dan X sama dengan 3. Jadi, sekarang kita lanjutkan ke garis bilangan negatif 3, negatif 2, dan 1. Jangan sampai tertukar ya cara penulisannya. Ingat di garis bilangan, makin ke kiri makin kecil atau makin negatif, makin ke kanan nilainya makin besar atau makin positif. Nilai garis bilangan ya, bukan nilai pada selang. Oke, sekarang kita uji titik. Uji titiknya misalkan uji X sama dengan 0, kita substitusi nilai 0. 0 ini berarti negatif kali positif, berarti hasilnya negatif. Nah, 0 itu di antara di selang negatif 2 dan 1, berarti di sini negatif. Nah, perhatikan kalau dia berkuadrat, ada bentuk seperti ini, linear tapi ada yang berulang, atau seperti ini, berulangnya pangkat 2 ya, genap ya. Ini berarti kita tidak bisa selang-seling seperti tadi. Ini berarti kalau di sekitar ini berarti negatif. Nah, yang ini positif, tapi yang ini belum tentu positif. Kalau coba kita uji titik, silakan uji titik negatif 2, berapa ini? 5/2. Silakan negatif 5/2. Ini hasilnya negatif, yang ini pasti positif karena dikuadratkan. Negatif 5/2 tambah negatif 5/2 itu kan negatif 2,5. Tambah 3 masih nilai positif ya. Nah, positif tambah kali positif sudah positif. Ini kali dengan negatif, pasti hasilnya negatif. Maka di sini negatif, lalu ini positif ya. Kalau sudah di negatif 4, nilainya positif. Coba. Negatif 4, ini negatif, yang ini positif, yang ini negatif. Berarti negatif kali negatif sudah positif, kali positif hasilnya positif. Yang ini positif ya. Ya, itu jadi kalau kita ya, berarti daerah penyelesaiannya, jangan lupa bahwa dia tidak bulat utuh atau biasa di bulat kosong, itu karena 0 itu tidak termasuk. Nah, ketika min 3 kan nilainya 0 di sini. Berarti 0 tidak, tapi di sini hanya lebih besar, hanya bilangan positif yang diambil. Berarti kita yang positif yang diambil. Nah, ini ya. Salah ya. Yang ini ya. Yang positif berarti yang ini. Berarti di sini salah, dia harusnya X lebih besar. Ini juga salah ya. Sorry ya. Ini kalau ini berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih kecil dari negatif 3, X lebih besar dari 1. Nah, bagaimana adik-adik bisa paham untuk contoh yang ke-6 ini? Jadi ingat, kalau di sini linear dan tidak ada seperti ini, ada kuadrat begini,
Kalau tidak kuadrat seperti ini berarti langsung selang-seling. Tapi kalau ada kuadrat seperti ini kita harus uji. Biasanya tidak terjadi selang-seling seperti 5 contoh di depannya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai ketaksamaan untuk contoh soal seperti ini atau model soal seperti ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.